Hai, ketemu lagi di kelas virtual sejarah. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah peradaban Mesir kuno. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana membangun gedung-gedung bertingkat yang tinggi dan kokoh dibangun di kota-kota besar? Kalau kalian melihat di ibu kota besar seperti Jakarta atau provinsi lainnya, bisa dibayangkan bagaimana mengangkut material membangun gedung-gedung bertingkat. Ya, tentu alat-alat material banyak sekali digunakan. Terpikir tidak, bangunan megah dan bertingkat sudah ada sebenarnya dari zaman dahulu kala, sekitar hampir 3000 tahun sebelum Masehi. Wah, di mana itu? Yuk kita lihat kembali zaman peradaban Mesir kuno. Warisan yang terkenal pada zaman Mesir kuno adalah piramid. Piramid yang di dalamnya tersimpan makam para raja merupakan pencapaian tertinggi bangsa Mesir. Sebab itu perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail. Bisa dibayangkan, piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi pada masa dinasti ketiga Raja Djoser. Tinggi piramid itu sekitar 62 meter. Ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masa itu. Mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja tetap utuh, bahkan setelah kematiannya. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja yang sudah diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid tertinggi dan termegah yang dibangun peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga mewarisi berbagai candi, pilar, patung sebagai pengingat sebuah peristiwa besar. Bentuk pemerintahan bangsa Mesir kuno dipimpin raja-raja yang terkenal dengan gelar Faroh atau dalam bahasa Indonesia disebut Firaun. Firaun itu bukan hanya satu orang, tapi gelar bagi raja-raja yang memerintah selama 3000 tahun. Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 1700 Firaun. Firaun dianggap sebagai titisan dewa yang bertindak sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan dewa-dewa. Firaun yang paling terkenal adalah Ramses II. Selain dipercaya dia hidup paling lama, tapi warisan yang ditinggalkan menunjukkan betapa hebatnya Ramses II itu dan betapa besar kepercayaannya pada dirinya terletak di utara benua Afrika. Bangsa Mesir mulai peradabannya dari pinggir sungai. Salah satunya yang terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil, melintasi wilayah Mesir. Bahkan Mesir dikenal sebagai hadiah dari Nil. Karena peran sungai ini sangat penting bagi kehidupan bangsa-bangsa Mesir kuno tinggal di pedesaan dan kota-kota yang terletak di dekat Sungai Nil, peradaban Mesir kuno memiliki ibu kota yang terdapat bangunan kantor pemerintahan, istana kerajaan, dan candi-candi pemujaan. Dulu bangunan umumnya terbuat dari bata lumpur. Maka sekarang banyak yang sudah hilang termakan usia, tapi kita masih bisa melihat sisa candi dan monumen sebab terbuat dari batu. Mesir adalah negeri yang kaya. Ini membuat bangsa-bangsa lain datang untuk melakukan perdagangan. Pemimpin Mesir kuno kerap mengirim kapal ekspedisi dagang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan menjadi bentuk yang lebih simpel, contohnya kertas dan sistem penulisan. Bangsa Mesir kuno mempunyai sistem penulisan unik, yaitu terkenal dengan nama hieroglif.
Mereka memakai bentuk hewan, objek, dan manusia untuk menyimpan dokumen tertulis yang dipahat pada monumen candi dan makam para raja. Jumlah huruf sangat banyak. Bayangkan, ada 700 jenis huruf pada sistem hieroglif itu. Pasti rasanya sulit banget mengingatnya. Coba tulis nama kamu menggunakan huruf hieroglif. Jauh sebelum penciptaan kertas, bangsa Mesir kuno menulis hieroglif pada lembaran yang terbuat dari tanaman papirus. Selain di kertas papirus, juga dipakai untuk membuat tikar, keranjang, dan sandal. Kreasi lainnya yang diwariskan bangsa Mesir kuno adalah dua metode penunjuk waktu. Pertama, mereka memanfaatkan monumen tinggi yang disebut obelik. Caranya dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Seiring waktu, bangsa Mesir kuno menciptakan versi yang lebih kecil dan dapat dibawa-bawa. Disebut saundial. Metode kedua pada malam hari, mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, dikenal dengan jam air. Sekarang kita sudah tahu tentang beberapa peninggalan dan penemuan dari peradaban Mesir. Dan yang terakhir perlu diingat bahwa piramid yang begitu megah itu tidak dibangun oleh budak, tapi oleh tenaga bangunan bayaran dan profesional pada masa itu. Itulah kehebatan mereka. Sekian materi hari ini. Terima kasih sekolahan.